Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasan. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Ketemu lagi dengan Rita Sensei ya, dalam mapel Nihongo. Apa itu Nihongo? Nihongo adalah pelajaran bahasa Jepang. Baik minasan, sebelum Sensei share materinya, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Baik minasan, kalau sudah selesai berdoa, siapkan buku LKS-nya dan juga buku harian Jepangnya. Wakarimashita ka minasan?
Baik minasang, materi yang sensei akan bahas yaitu mengenai tentang kazoku. Lihat ya, di LKS itu atasnya ada judul tentang kazoku wa nanin imasu ka. Perhatikan ya, di sini ada kazoku wa nanin imasu ka. Berarti berkaitan dengan keluarga. Keluarganya ada berapa orang. Di sini ada atarasi kotoba. Perhatikan di bawahnya ada atarasi kotoba, yaitu berkaitan dengan keluarga kita ya, keluarga kita sendiri. Contoh yang nomor 1 adalah ryoshin. Ryoshin adalah orang tua. Yang kedua cici, itu ada sebutan untuk ayah kita sendiri. Lalu haha, itu sebutan ibu kita sendiri juga. Kyodai, saudara. Ani, abang. Ane, kakak perempuan. Ototo, itu adalah adik laki-laki. Imoto, adik perempuan. Oji, paman. Oba, bibi. Sofu, kakek. Sobo, nenek. Dihafalkan ya minasang ya. Berikutnya yaitu mengenai kata bantu bilangan jumlah orang. Berarti berkaitan dengan nin ya. Nin itu adalah orang. Untuk penyebutan jumlah orang dalam bahasa Jepang itu adalah 1 orang hitori, 2 orang disebut dengan putari, 3 orang sangnin, 4 orang yongnin, 5 orang gonin, dan seterusnya. Berarti angka ditambah dengan nin ya, kecuali yang nomor 1 dan nomor 2. Di bawahnya ini ada semacam pertanyaan ya. Nannin desu ka? Nannin desu ka? Di sebelahnya ada huruf kanji, perhatikan ada huruf kanji, tapi kalian bisa baca karena di dalam kurna sudah ada huruf hiragana. Kenapa ada pertanyaan? Karena ada ka ya, huruf ka di belakangnya. Kalau sudah ada huruf ka berarti otomatis dia bertanya. Contoh kalimat di bawahnya. Asoko ni kodomo ga 3人います。Asoko ni kodomo ga 3人います。Apa artinya? Artinya adalah ada 3 orang anak di sana. Ada partikelnya nggak di kalimat ini? Ayo, tebak yang mana? Ada ya. Nih, silakan kalian buletin ya. Kalau kalian tolong dicatat, dibuletkan. Ini ada ni. Silahkan dibulatkan ni-nya, lalu dan ga. Ni-nya sebagai apa? Ni-nya adalah untuk partikel keberadaan yang menyatakan tempat di. Dan untuk partikel ga-nya adalah sebagai partikel penegasan. Penegasnya di mana? Yaitu adalah ada 3 orang anak ya, dari anak ini ya. Wakarimashita ka minasang? Berikutnya, menyatakan usia. Sai. Sai itu adalah usia. Berarti kalau usianya 1 tahun, disebutnya adalah isai. 2 tahun, nisai. 3 tahun, sangsai. 4 tahun, yongsai. 5 tahun, gosai. Kalau 6 tahun, berapa hayo? Berapa? Rokusai. Berarti angka ditambah dengan sai, berarti angka tambah dengan sai untuk menyatakan usia ya. Di bawahnya ada pertanyaan nansai desu ka? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Berapa usianya? Ada pertanyaan, di mana dilihatnya karena ada huruf ka di belakang. Lalu di bawahnya watashi wa juroku sai desu. Watashi wa juroku sai desu. Apa artinya? Watashi. Watashi siapa? Saya. Juroku. Juroku itu berapa? 16. Ada saya berarti usianya 16 tahun. Kalimat ini ada partikelnya nggak minasang? Coba perhatikan. Ada partikelnya nggak? Ada ya. Di mana? Tuh, yang H. Ya. Yang H itu berubah cara bacanya menjadi wa. Watashi menjadi watashi wa, bukan watashi ha ya, tapi watashi wa. Kenapa berubah cara bacanya? Karena ha di sini
posisinya sebagai partikel. Partikel wa. Wa itu adalah partikelnya sebagai partikel subjek. Ya, watashi wa 16 歳です. Saya usianya 16 tahun. Wakarimashita ka minasan? Berikutnya, materinya berkaitan atau menyatakan benda hidup atau bernyawa. Berkaitan dengan apa? Yaitu dengan iru. Iru itu adalah ada. Iru merupakan golongan kata kerja kelompok kedua. Perubahan kata iru dari kata kerja ke bentuk positif dan negatif. Yaitu iru, bentuk kamusnya, imas, berubah menjadi imas, yaitu ke bentuk positif, lalu berubah ke imasen, berarti bentuknya negatif. Contoh, yang pertama, imoto ga imasu. Imoto ga imasu. Imoto. Apa hayo imoto? Imoto adalah adik perempuan kita. Imas. Imas yang tadi ya, bentuk kamusnya adalah iru, yang artinya adalah ada. Berarti ada adik perempuan. Di kalimat nomor 1, ada partikelnya nggak minasang? Coba perhatikan di kalimatnya, ada nggak? Ada ya, yang mana? Yaitu yang huruf ga. Ga di sini sebagai partikel penegasan. Silahkan kalian bulatkan ya di LKS-nya, di bukunya. Lalu yang kedua, cici ga imasen. Cici ga imasen, ya. Di sini bentuknya negatif. Cici, tadi cici apa? Cici adalah ayah kita sendiri. Cici ga imasen berarti tidak ada ayah. Ada partikelnya nggak di sini? Ada ya. Yang mana sama ya seperti nomor 1, yaitu adalah ga. Sebagai penegasan. Ayah tidak ada atau tidak ada ayah. Wakarimashita ka minasan? Next, itu menyatakan benda lebih dari satu. Titik-titik, ni, titik-titik, to, titik-titik, ga imasu. Partikel to memiliki arti dan. Sementara ni udah jelas ya. Di atas sudah dijelaskan kalau ni itu adalah untuk menyatakan di, keberadaan. Contoh kalimatnya. Niwa ni haha to cici ga imasu. Niwa ni haha to cici ga imasu. Partikelnya mana aja minasang? Ada berapa partikelnya? Ada 3 ya. Silahkan dibulatkan. Yaitu ni, to, dan ga. Apa artinya? Artinya adalah ada ayah dan ibu di halaman. Masih ingat ya? Partikelnya adalah untuk menyatakan keberadaan di, to, partikel penyambung ya, atau menyebutkan lebih dari satu benda, dan ga-nya adalah partikel penegasan. Lalu next yang F, titik-titik, ni, titik-titik, ya, titik-titik, ya, titik-titik, nado ga imasu. Yang artinya adalah partikel ya selalu yang ya lebih dari satu selalu diiringi dengan nado. Nado itu adalah dan lain-lain. Berarti menyebutkan benda lebih dari 2. Contoh, Hea no naka ni anea watashi nado ga imasu. Hea no naka ni anea watashi nado ga imasu. Ada berapa partikel minasang? Coba perhatikan. Ada saya, kakak perempuan saya, abang saya, dan lain-lain di dalam kamar. Ada berapa partikelnya? Silahkan kalian bulatkan ya, yaitu adalah no.
No itu adalah menyatakan kepemilikan, keterkaitan, ya, berkaitan. Berkaitan dengan apa? Dengan yang kalau di sini adalah berkaitan yang ada di dalam ruangan. Lalu ni-nya adalah menyatakan keberadaan di. Nah, di sini ada ya, ada dua, silakan kalian bulatkan juga ya, yaitu adalah dan. Lalu ya-nya juga sama dan. Wah, watashi nado. Nadonya adalah dan lain-lain. Ga-nya silakan dibulatkan sebagai partikel penegasan. Berarti cara bacanya langsung dari belakang ya. Ada saya, kakak perempuan saya, dan abang saya di dalam ruangan. Ada ya, dan kakak perempuan saya, abang saya, dan lain-lain di dalam ruangan. Begitu ya minasang ya. Berikutnya yaitu menanyakan seseorang. Yang G ya sekarang ini. Titik-titik, ni, dare, atau donata. Ga imaska. Dare atau donata yaitu untuk menanyakan keberadaan seseorang. Kata donata lebih halus atau sopan dibandingkan dengan dare. Contoh kalimatnya. Yang pertama, yang A. Uchi ni dare ga imasu ka? Uchi ni dare ga imasu ka? Apa artinya minasang? Ada siapakah di rumah? Pertanyaan bukan? Pertanyaan ya, jelas ya. Kenapa? Karena ada huruf K di belakang ya. Ada siapakah di rumah? Selain huruf K ada apa lagi partikelnya? Itu adalah huruf Ga. Ga-nya adalah sebagai penegasan ya. Penegasan di mana? Yaitu adalah menanyakan siapakah. Lalu ni-nya adalah menyatakan keberadaan. Di. Ya, ada siapakah di rumah? Lalu jawabannya uchi ni imoto ga iimasu. Uchi ni imoto ga iimasu. Apa artinya? Ada adik perempuan saya di rumah. Partikelnya ni dan ga. Silahkan dibulatkan partikelnya. Lalu yang nomor 2, yang A-nya, ano ito wa donata desu ka? Ano ito wa donata desu ka? Ini bentuk halus ya minasang ya. Menanyakannya dengan halus. Ano ito wa, orang itu siapakah? Orang itu siapakah? Dari mana bacanya? Dari sini nih, dari partikel wa dulu ya, di sini nih. Partikel wa pengganti subjek yaitu adalah hito. Hito. Orang itu siapakah? Ya, partikelnya mana aja? Yaitu wa dan K-nya adalah sebagai pertanyaan, tanda tanya ya. Orang itu siapakah? Lalu jawabannya apa? Ano hito wa Tanaka sensei desu. Ano hito wa Tanaka sensei desu. Orang itu adalah guru Tanaka. Partikelnya ada berapa minasang? Ada satu ya, yaitu partikel wa ya, yang di belakang hito. Partikel wa ingat ya sebagai pengganti sumimasen. Partikel wa itu adalah menyatakan subjek, yaitu dari hito. Wakarimashita ka minasang? Baik minasang, ini ada motivasi ya. Semacam kata-kata mutiara. Hitokoto. Hitokoto ya. Owari yokereba subete yoshi. Owari yokereba subete yoshi. Yang artinya adalah segala sesuatu yang diawali dengan baik, maka akan berakhir dengan baik juga. Baik minasang, mata pelajaran bahasa Jepang sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jamata reishu. Arigatou gozaimashita.